Rashid Nezmedinov melawan Yuri Katkov. Tahun 1957 menjadi pembicaraan dunia karena permainan Rashid yang begitu gemilang. Bagaimana tidak gemilang? Sebab Rashid Nezmedinov pernah menjadi mentor saat Mikhail Tal merebut gelar juara. Baik teman-teman penikmat catur, alangkah baiknya jangan lupa kalian tombol like dicentang dan tombol subscribe bagi yang belum. Langsung saja kita ke pertandingannya. Rashid Nezmedinov memegang bidak putih dan Yuri Katkov memegang bidak hitam. Pembukaan awal, Rashid mengawali dengan pion E2 langkah. Dan Yuri Katkov membalas langkah yang sama, pion E2 langkah. Kuda ke F3 dan kuda ke C6. Gajah langsung naik, mengganggu pergerakan kuda. Dan Katkov merespon kuda ke F6. Nezmedinov langsung rokade pendek. Terlihat di sini memang pergerakan yang dilakukan adalah save atau mengawali dengan pertahanan. Katkov memakan pion dengan kuda. Dan Rashid mengancam kuda dengan benteng ke E1. Dan oke teman-teman, di poin langkah ini pelajaran bagi kita. Apabila kuda memakan gajah, maka itu sangat berbahaya. Dan kali ini posisi benteng mengepin Raja Katkov ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika kuda memakan gajah, maka kuda akan memakan kuda. Jadi open skak, menteri akan tumbang ya. Tapi Katkov menyadari itu, maka dia gajah ke E7 tadi ya. Dan kali ini Nezmedinov menarik gajahnya dan Katkov rokade. Dengan posisi ini sebenarnya terlihat putih sudah lebih dominan untuk melakukan serangan ya. Oh ya teman-teman, buat tips untuk kalian, setiap langkah yang dilakukan oleh Nezmedinov jadikan pelajaran ya. Jangan hanya ditonton tapi diamati atau bisa berkonsentrasi agar kita dapat menerapkan langkah-langkah yang dipakai Nezmedinov untuk kita bermain pada teman-teman kita. Karena setiap pemain yang hebat harus banyak melihat pertandingan-pertandingan yang hebat. Kali ini Katkov menarik gajahnya ke G7, berusaha melindungi posisi jalur pengancaman kepada raja. Dan Nezmedinov menaikkan pion B1 langkah. Kuda kembali ke E8. Gajah ke A3 mengancam benteng. Pion menutup. Nezmedinov langsung menumpuk benteng di jalur E ya. Ada 2 benteng. Terlihat di jalur E ini sudah tidak kondusif. Lalu Katkov menarik kudanya ke F6. Nezmedinov menghambat pergerakan kuda, menaikkan pion 1 langkah, dan kuda kembali ke D7. Nezmedinov menaikkan kuda ke D5. Katkov menaikkan pion F2 langkah, dan menurut saya itu kesalahan ya. Dan itu langsung dimanfaatkan oleh Nezmedinov dengan mengorbankan kuda, makan pion, berharap agar menteri memakan dan Katkov terpancing. Karena bila saya pelajarin dari langkah ini, Nezmedinov berusaha menteri tidak ada di posisi jalur 8 ya. Jadi benteng bisa leluasa nanti turun ke E8.
Lalu Nesmedinov melihat peluang itu dan skak. Raja bergeser ke H8. Nah, seperti yang saya bilang tadi, benteng langsung ke E8 ya. Seperti mau mengajak pertukaran, dan Katkov mengancam menteri dan benteng. Tentu saja langsung Nesmedinov menukarkan benteng kali benteng, dan tidak ada pilihan. Di sini posisi skak wajib dimakan oleh gajah. Ada jalur gajah hitam untuk ke B2 ya posisinya, dan Nesmedinov melakukan hal itu, mengepin raja dan kuda terancam. Gajah melindungi kuda. Dan kalian juga bisa pause ya video ini, langkah untuk Nesmedinov lakukan, karena ini langkah baik juga yang dilakukannya. Kalian bisa pause videonya, kalian tebak putih melangkah apa. Ya, selamat jika kalian yang menebak tadi gajah ke C4. Dengan otomatis di sini jalur menteri untuk menerobos ke F7 terbilang lumayan strategis jika dia mendapat posisi itu. Dan Rashid masih mencari cara. Nah, ini juga sebenarnya Katkov agar benteng aktif ya. Tetapi posisinya di sini menteri bisa menduduki, menteri putih bisa menduduki di F7 tadi ya. Nah, itu sudah terjadi pertukaran dan langsung Nesmedinov mengambil posisi itu, menteri ke F7. Dan posisi menteri ke F7 ini mengancam gajah ya. Dan menteri Katkov juga menjaga gajahnya dengan menteri. Nah, di sini kalian bisa tebak juga langkah terbaik yang dilakukan oleh Nesmedinov. Kalian bisa pause videonya apa yang dilangkahkan oleh putih. Dan di posisi sekarang ini kita bisa melihat ya, Nesmedinov sebenarnya kalah perwira. Benteng, gajah, dan menteri, sementara Katkov memiliki benteng 1, gajah 2, dan menteri 1. Ya, selamat bagi teman-teman yang menebak benteng ke E8. Dengan posisi ini sudah tidak ada lagi obat bagi Katkov untuk menyelamatkan rajanya. Dan di sini posisinya Katkov menyerah ya. Yuri Katkov menyerah, dan kita menganalisa hanya 2 langkah yang akan terjadi, memakan benteng dengan gajah atau memakan benteng dengan menteri. Karena di sini posisinya skak, raja tidak bisa bergerak. Melanjutkan supaya teman-teman tidak bingung, kita berandai gajah makan benteng, maka menteri akan skak di G8. Dan itu tidak ada lagi obatnya ya, karena dijaga juga oleh gajah yang ada di C4. Kita berandai juga jika menteri makan benteng, maka inilah yang akan terjadi, menteri pukul gajah dan akan skakmat. Terima kasih yang telah nonton. Thanks and God bless.